Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Nabiullah Sulaiman alaihi salam sementara ceramah, kira-kira seperti saya sekarang. Begitu lagi asiknya beliau ceramah, tiba-tiba datang tamu tak diundang dan berkatalah tamu tadi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Mari kita masuk." Masuklah tamu tadi. Nabi melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, "Ya Rasulullah, karena ada pekerjaan saya sangat penting, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan, saya minta izin pamit dulu." Nabi lalu berkata, "Silahkan Anda berangkat." Pergilah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi lalu bertanya kepada sahabatnya, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Nabi lalu menjelaskan, "Itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kita cintai di dunia ini. Itulah tadi yang memisahkan dengan segala barang yang kita miliki di dunia ini. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan roh kita. Itulah malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." Selesai berkata begitu, tiba-tiba ada anak muda dari belakang diangkat tangannya. "Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa." "Betul." "Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan?" "Iya." Dia bilang, "Ini anak muda pandrak mantunaki kodoh. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati." Dia bilang, "Nabi Sulaiman, hati-hati kau anak muda, barangkali kau itu mau ambil, jangan main-main." Dia bilang, "Barangkali kau diinginkan." Dia bilang, "Ini anak muda, ya Rasulullah, kalau begitu bawa saya jauh. Bawa sejauh saya sampai dia tidak dapat ke ini tadi." Nabi Sulaiman katakan, "Tunggu, saya panggilkan kau angin." Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, pandai memerintah angin. "Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa sejauh dia inginkan." "Siap." Lalu turunlah angin, diterbangkanlah anak muda ini, kiri kanan jauh. Dia pikir anak muda jauh mak, tidak ada apa mani tadi. "Angin, turunkan saya." Pas turun, baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dia bilang, "Dari mana kok?" "Dari tadi saya tunggu koces, makanya saya tinggalkan tempat tadi karena di sini takdirmu meninggal." Akhirnya meninggal di tempat itu. Apa hikmah dari kisah ini? Membenarkan firman Allah yang berbunyi, "Kullu nafsin sa'ikatil maut." Tungke makinya wae pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Biasanya memang kalau kita cerita kematian, Pak, itu anak muda langsung orang tua lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya. Apa maksudmu, Ces? Barangkali Nabi bilang yang tua dulu. Tidak, yang namanya kematian, asal ada nyawa dalam diri kita, standby 24 jam. Orang tua mati, anak muda mati tong, pejabat mati, rakyat biasa mati, tentara mati, polisi mati, orang kaya mati, dokter mati juga. Ustadz di belakang sedikit. Kalau ustadz duluan siapa tak sia ibu? Tapi kalau saya, Pak, tidak ada persoalan. Bapak-bapak duluan, saya di belakang boleh, atau saya di belakang bapak duluan boleh juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, bicara tentang kematian, biasa ada yang tanya sama saya, "Ustadz, apakah kalau ada orang meninggal otomatis sudah sampai ke akhirat? Apakah kalau ada orang mati sudah langsung sampai ke surga atau neraka?" Jawabannya tidak betul. Untuk sampai ke akhirat itu ada pintu-pintu yang harus kita lewati. Untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lalui. Pintu dan tangga apa saja yang kita lalui? Pertanyaan inilah yang coba kita jawab pada taklim kita kali ini, tangga-tangga menuju ke akhirat. Sengaja saya sampaikan tema ceramah ini
untuk kita jadikan oleh-oleh pulang ceramah. Karena kadangkala ada orang pulang ceramah Pak, tidak ada oleh-olehnya kecuali dos-dos, isinya 1 jalang kotek 1 air, belum sampai di rumah habis mie. Bahkan ada ibu-ibu pulang majelis taklim, saya tanya, Bu bagaimana pengajiannya? Alhamdulillah bagus kita wah. Bagaimana ceramahnya? Hebat memang tuh, itu tadi ustaz ceramah jago. Apa Nabi bilang? Ku lupa nih. Ibu bapak yang saya muliakan, ini tangga-tangga menuju ke akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laith As-Samarkandi, bab maut, dijelaskan bahwa untuk sampai ke akhirat itu ada 4 tangga yang kita lalui. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, ada yang disebut tangga sakaratil maut. Apa itu sakaratil maut? Orang Bugis katakan ipamadangi. Bagaimana kondisi dan keadaan orang menghadapi sakaratil maut tergantung amalnya. Kalau waktu sehat agamanya Islam, tingkah lakunya Islami, perbuatannya Islami, insya Allah sakaratil maut dan mati dalam keadaan Islam. Sebaliknya, kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam, tingkah lakunya panrasu-rasu, perbuatannya kajili-jili, mau mati nanti kajili-jili tongi. Tergantung amalnya. Kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam, pagi-pagi mendomi, duhur mendomi lagi, asar belum berhenti, maghrib masih itu dia kerja, isya selesai pergi lagi sampai pagi. Kalau ada orang seperti ini saja kerjanya, nanti kalau mau mati kasih pegang cepat domi, enak itu matinya. Berarti kalau begitu Ustaz, ada orang Islam mati dalam keadaan Islam, ada juga orang Islam mati dalam keadaan kafir. Betul, tidak semua kita ini mati dalam keadaan Islam, tergantung amalnya. Dalam buku yang sebut tadi dijelaskan bahwa ketika orang menghadapi sakaratil maut, kondisi dan keadaannya sangat haus. Begitu hausnya kata Nabi, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya. Dan ketika haus tersebut iblis tahu, misalnya saya sakaratil maut, wah ini terakhir saya goda si Das'at, maka datanglah jin, setan memanfaatkan segala kekuatannya untuk menyesatkan kita. Dia datang kepada yang bersangkutan, Das'at haus kok? Saya bilang iya haus kali kah ini. Dia bilang setan, tunggu mi saya kasih kau air. Alhamdulillah. Kalau orang baik agamanya, lalu setan katakan, ini ada air saya kasih kok, kasih mapale. Dia bilang setan, tunggu saya kasih kau ini air, ada syaratnya. Lalu saya berkata, apa syaratnya? Gampang, kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Akidah kita yang dia mau rusak, kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kalau orang bagus agamanya, dia akan katakan ishab ya, dia lempar itu setan. Lebih baik saya haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah. Pergi kau setan. Setan tidak berhasil menggoda. Kenapa? Dia bagus agamanya. Tapi ketika orang yang sakaratil maut tidak bagus agamanya, pabotoro, kajili-jili, panrasu-rasu, datang setan dan bilang, ah ini temanku jini, biar saya tidak tergoda mi. Lalu setan katakan, kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Tidak bisa saya ucapkan, kenapa? Bibirku sudah tidak bisa bergerak. Lalu setan tidak putus asa, dia bilang, kalau kau tidak bisa ucapkan, matamu saja kau kasih goyang, matamu bawa nau pakai dong. Kemudian yang bersangkutan katakan, tidak bisa lagi, mata saya juga sudah kaku, tidak bisa bergerak. Setan tidak putus asa, dia masuk dari pintu yang lain. Dia bilang, kalau begitu iyakan saja dalam hati. Kau bilang saja iya dalam hati. Karena orang tidak bagus agamanya, dia pun kemudian berkata, iya saya menyesal menyembah Allah. Selesai dia berkata begitu, datang malaikat pencabut nyawa, cabut rohnya, matilah dia dalam keadaan kafir karena menyesal menyembah Allah. Inilah yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kaffah dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Begitu banyaknya orang Islam mati dalam keadaan kafir, sehingga setiap hari Jumat itu tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibaca itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa banyak sekali di antara kita Islam agamanya tapi matinya dalam keadaan kafir. Ibu bapak yang saya muliakan, kembali kepada tentang sakaratil maut. Perlu saya informasikan bahwa sesungguhnya orang keluar rohnya dari badannya, pintu keluarnya beda-beda.
ada yang keluar dari telapak tangannya, ada keluar dari telapak kakinya, ada yang keluar dari mulutnya, ada juga yang keluar dari pandangan matanya, tergantung persiapannya ketika dia hidup. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa, malaikat, kau cabut rohnya dari dari arah mulutnya. Malaikat, kau cabut rohnya dari arah mulutnya. Datang malaikat, periksa mulutnya, naik melapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa lewati dari arah mulutnya. Kenapa? Mulutnya sudah dia pakai ngaji, mulutnya sudah dia pakai bersikir, mulutnya sudah dia pakai berdakwah, mulutnya sudah dia pakai ceramah. Amam maknake, penceramah. Hari ini saja 4 kali mak konser. Tapi ibu-ibu yang penggosip, yang suka mau urus-urusannya orang, itu nanti setengah mati menghadapi sakaratul maut. Lalu naik lagi malaikat, ya Allah, saya tidak bisa cabut dari arah mulutnya. Allah katakan, kau periksa dari arah telapak kakinya. Periksa lagi, naik lagi melapor, ya Allah, tidak bisa saya lewati dari telapak kakinya. Kenapa? Kakinya sudah dipakai pergi berjamaah ke masjid, kakinya sudah dipakai pergi ke pengajian, kakinya sudah dipakai pergi menolong sesamanya manusia, kakinya sudah dipakai pergi dakwah, kakinya sudah dipakai pergi ceramah. Amam maksudnya kaki selalu dilangkahkan ke tempat-tempat ibadah, tapi kaki-kaki bapak-bapak yang selalu ke tempat-tempat dugem, pergi biliar, kemudian botoro, setengah mati menghadapi sakaratul maut. Lalu malaikat naik lagi melapor, tidak bisa dari telapak kakinya. Allah katakan, kalau begitu kau cabut rohnya dari telapak tangannya. Periksa telapak tangannya, tidak bisa saya lewati ya Allah. Kenapa? Tangannya sudah dipakai bersedekah, tangannya sudah dipakai mengulurkan bantuan orang susah, tangannya selalu membantu sesamanya manusia. Bapak ibu yang rajin bersedekah, insya Allah sakaratul maut aman. Tapi kita yang pelit, seke, kikirigalla paku jambatan, setengah mati nanti menghadapi sakaratul maut. Tapi alhamdulillah Pak, beberapa terakhir ini banyak sekali orang mau bersedekah. Apalagi mendekati pemilu kemarin, rajin caleg Pak, rajin sekali bersedekah. Tapi tidak ikhlas. Akhirnya apa? Tidak terpilih. Ada caleg Pak tidak terpilih, bagus tonji karena ketawa ji terus. Masalahnya biar tidak ada orang ketawa tongi, malah asa nih kasih anak-anak tahu. Lalu Allah katakan, kalau begitu kau cabut rohnya dari arah matanya. Lalu Allah perintahkan kepada yang bersangkutan, kepada malaikat, kau tulis namaku di telapak tanganmu, lalu kau suruh pandang dia. Ditulislah namanya Allah di telapak tangannya, lalu disuruh pandang yang bersangkutan, keluar rohnya dari pandangan matanya. Bapak ibu yang profesi medis, tentu pernah kita lihat ada orang Pak kakinya sudah tidak bisa bergerak, tapi arah wajahnya masih bisa bergerak. Ada orang ketika menghadapi sakaratul maut, arah atasnya sudah tidak bisa bergerak, tapi kakinya masih bisa bergerak. Kemungkinan itu keluar rohnya dari telapak kakinya, tergantung persiapannya ketika hidup. Nah Bapak ibu yang saya muliakan, bicara lagi tentang sakaratul maut, ketika orang keluar rohnya, perlu kita ketahui bahwa yang paling tersiksa menghadapi sakaratul maut adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini kisah nyata, bukan cerita ini. Sebutlah sahabat Nabi bernama Alqamah. Ketika menghadapi sakaratul maut, ini Alqamah bagus sekali agamanya, sholatnya baik, puasa Senin Kamis, tapi anehnya ketika sakaratul maut tidak bisa syahadat. Didoakan oleh Bilal, dituntun oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma katakan la, tidak bisa. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sakaratul maut tidak bisa syahadat, tolong Anda doakan. Nabi katakan, wih kenapa bisa? Nah bagus sekali agamanya itu anak. Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu berkata, pasti ada dosanya besar ini. Kau cari orang tuanya, cari bapaknya, ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal katakan, ibu, anak tas si Alqamah sakaratul maut tidak bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa Nabi bilang ibunya? Nah ada apa? Kenapa? Kurang ajar memang tuh itu anak. Setengah mati saya hamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah saya besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya dari saya. Pernah satu saat saya ke rumahnya, saya baru mau buka pintu rumahnya, saya dengar dia bilang sama istrinya, sembunyi kau cepat itu kacang, datangi mama. Akhirnya tidak jadi masuk mamanya, menangis sejadi-jadinya. Sejak itu tidak pernah lagi diinjak rumahnya. Dilaporlah hal ini kepada Nabi.
Nabi lalu berkata, wih malopo tu dosana, besar dosanya itu anak. Panggil orang tuanya. Datang ibunya. Nabi jelaskan, ibu maafkan anaknya. Saya tidak mau ya Rasul, kurang ajar itu anak. Kalau begitu betul ibu tidak mau maafkan anaknya, jalan satu-satunya lebih baik saya bakar api dunia daripada api neraka yang bakar. Ibunya katakan silakan. Nabi katakan kumpulkan kayu, nyalakan. Pas nyala besar, tanya lagi, ibu betul tidak mau maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Nabi katakan angkat. Diangkat rame-rame, lemparkan. Begitu mau dilemparkan masuk ke bara api, ibunya berteriak, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku, memang dia kurang ajar, durhaka, tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni seluruh dosa-dosanya anakku. Begitu selesai dia katakan, saya maafkan dosa-dosanya anakku. Lalu Nabi katakan, letakkan kembali. Diletakkan, lalu dibimbing dengan bersusah payah pun akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa hikmah dari kisah ini? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, tidak bisa selamat karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi kita. Nah sekarang bagaimana kita lihat anak-anak tas sekarang, Bu? Kita anak-anak tas sekarang tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kurang ajarannya. Tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kalasinya. Coba begitu anak-anak Pak, mahasiswa, magaya tuh. Sudah magaya dongok. Sudah dongok, lale lagi. Dijualkan sawah di kampung dengan harapan pulang kampung bawa gelar sarjana. Apa dibawakan bapaknya? Bukan sarjana, apa? Cucu. Mapat tampilah cilaka. Coba begitu anak-anak sekarang. Tidak ada lagi tata keramanya. Makanya kadangkala kalau saya pulang kampung ditanya sama orang tua, Ustadz, kenapa sekarang banyak sekali sarjana menganggur? Saya bilang salah satu penyebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, alasan praktikum, nah belikan pulsa cewek nah. Anak apa baik nani patap pasak. Coba gitu. Nah sekarang pertanyaan, kenapa anak tak begitu? Bapak saya mau yakinkan kepada kita, Bapak Ibu para dokter, para ulama sekarang, yang berhasil sekarang bukan prestasi kita, tapi prestasinya orang tua tak. Kalau mau lihat prestasi tak, hasil buatan kita, anak-anak kita, itu prestasinya kita sekarang. Berapa banyak orang saya lihat berhasil di kantor, dimuliakan, dihormati, sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya. Ketahuilah bahwa surganya orang tua di dunia ini adalah ketika anaknya mengikuti orang tuanya. Nerakanya orang tua di dunia ini ketika anaknya tidak nurut sama anak-anaknya. Dan kenapa anak-anak kita banyak durhaka? Satu, kita kasih makan anak tak barang haram. Bagaimana anak tak mau soleh dan soleh kalau SPJ palsu kita kasih makan? Selalu ada surat jalan baru tidak ada perjalanan. Ini orang-orang yang suka pakai SPJ palsu, nanti kalau mati disuruh jalan terus di neraka. Jalan apa? Kau suka sekali jalan di dunia dulu tuh, aku kasih jalan kau sekarang. Ibu bapak yang saya muliakan, ini yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya setengah mati menghadapi sakaratul maut. Lalu ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau sudah meninggal orang tuaku, Ustadz? Misalnya anak-anak yang ditinggalkan almarhum, begitu mau berbuat baik kepada orang tuanya, ada 3 caranya kata Nabi. Yang pertama, mendoakan. Apa yang kita minta? Dengar baik-baik. Ahli waris yang ditinggalkan mendoakan orang meninggal. Pertama, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amal ibadahnya. 3, lipat gandakan segala kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Saya ulangi, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, lalu tutup dengan doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ustadz, saya tidak tahu bahasa Arab, Ustadz. Tidak usah bahasa Arab, tidak ada kewajiban, tidak ada ayat, hadis maupun fatwa ulama yang mewajibkan berdoa memakai bahasa Arab. Silahkan bahasa Bugis boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa hari-hari kita. Kata Nabi, silahkan berdoa memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa yang paling gampang kita mengerti. Daripada bahasa Arab kita tidak tahu artinya, setengah mati maki berdoa. Nabi bilang malaikat, "Oi, apa maksudmu? Kau mau doakan mamamu, nak kau minta hujan itu dong." Kenapa dia tidak tahu apa dia baca? Itu pernah saya dapat, Ibu. Di Sudiang itu kan banyak Pak Doja.
Ya, di sudiang pemakaman sudiang situ kan banyak Pak Doja biasa toh, yang sudah coklat-coklat misongkonya, ternyata banyak tidak tahu bahasa Arab. Ada ibu-ibu gaul datang nih, dia bilang, Pak Doja doakan mamaku. Dia bilang, ye duduk maki, sama-sama mi berdoa, sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Nah cambuk mini Pak Doja, Allahumma gfirli, nah bilang ini ibu amin, wali walidayya amin, warhamhuma kama rabbayani sagira amin. Dalam hatiku kasihannya nih ibu, nah kira mamaknya didoakan padahal mamaknya Pak Doja nah doakan. Apa artinya itu tadi? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, nah bilang ini ibu amin, dosa ada Pak Doja. Wali walidayya, kedua orang tuaku, nah bilang lagi ibu amin, orang tuanya Pak Doja. Sudah dikasih Pak Doja amplop, dikasih sarung, dikasih pisang, disuruh doakan mamanya dah doakan. Kasihan deh loh. Tidak harus bahasa Arab. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama tadi mendoakan, yang kedua bersedekah atas nama orang tua. Ustadz, saya mau dingin kuburannya orang tuaku, kirimi pembeli AC di masjid, insya Allah Adam itu. Ustadz, saya mau terang kuburnya orang tuaku, kirimi pembeli lampu di masjid, insya Allah Adam itu lampunya. 200.000, insya Allah kira-kira 2 watt lampunya. 100.000 1 watt. 50.000 lilin. 10.000 korek. 1.000 obat nyamuk. Ya ketawa cah, serius kayak ini. Tergantung. Tapi kita kalau mau bersedekah Pak, pikir. Ini tolong saya, ini orang kaya ini. Bagus tong itu kalau di dunia kamar tidur tak ber-AC, mati ki juga nanti ber-AC juga. Bagaimana caranya? Sedekah. Rajin bersedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Pernah kita baca Haji Bedu bangkrut gara-gara sedekah? Yang banyak bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Kenapa? Dikatangi sama cewek nah? Pak, belikan kulkas, kalau tidak ku telepon istrimu. Sudah dibelikan kulkas, nah bilang tidak, televisi lagi, kalau tidak ku bluetooth ini potono habis gara-gara maksiat. Nah ibu bapak yang saya muliakan, sedekah atas nama orang tua. Ada lagi yang bilang tidak sampai Ustaz. Mau ki bukti bahwa sedekah itu sampai? Mau bukti Pak? Mau? Mati maki saya kirimi ki sedekah. Karena ini namanya alam gaib Pak, tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diakal-akali, hanya bisa diyakini. Kemudian yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Ini biasanya kita kalau meninggal orang tua tak, saudaranya bapak, paman, atau tante kita sudah tidak kita kunjungi. Apalagi kalau dia miskin, datang ke rumah tak, belum pi masuk rumah bengkok mi muka tak, bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor, bulan nanti minta 500.000. Orang seperti ini termasuk anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sidang jamaah yang saya muliakan, kembali lagi tentang sakaratil maut. Nah, ketika berpisah jasad dengan roh, itulah kematian. Tentu kita mau menghadapi sakaratil maut ini dengan baik. Bagaimana resepnya agar bisa menghadapi sakaratil maut dengan baik? Kata Rasulullah, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di penghujung hidupnya pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Asal dia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, diyakini sampai mati pasti masuk surga. Pernahkah selesai ceramah begini tiba-tiba anak muda bilang, "Ika gampang gitu pare Ustaz. Mau pakai mati baru dibaca." Aku bilang memangnya akal bicara. Kalau orang mau mati Pak, bukan akal bicara tapi amal. Jangankan sakaratil maut, orang menikah saja. Pernah kira orang menikah? Coba dituntun asyhadu alla ilaha illallah, menikah Pak, apa dia bilang? Ulangi, asyhadu, ulangi, salah, asyhadu apa? Asyhadu. Coba itu banyak yang tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi sakaratil maut. Kita kan selalu memakai pepatah ala bisa karena biasa. Ketika dia sehat rajin bersahadat, ketika dia hidup rajin syahadat, insya Allah sakaratil maut nanti menghadapi dengan baik. Ibu bapak yang saya muliakan, kembali lagi tentang sakaratil maut. Yang kedua, kalau mau menghadapi sakaratil maut dengan baik, setelah memperbanyak latihan 2 kalimat syahadat, qiraatil Quran, perbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Ini kisah nyata, bukan cerita ini. Ada ibu-ibu di rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, sakaratil maut, kira-kira usianya ini ibu
52 tahun. Sudah 1 minggu sakaratil maut tidak mati-mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama itu disiksa. Saya kasihan. Saya bacakan surat Yasin telinganya, saya bisik, ibu ikut ki, saya bacakan ki Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia bangun pak, nalempar ke botol aqua. Pergi kau, jangan kau mengaji di sini, panas telingaku. Sudah barusannya ada orang saya ngajikan, panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia lempar lagi saya. Basah bajuku. Saya baru sadar, oh ini mungkin peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Saya tanya anaknya, ibu-ibu pintar jika itu mengaji mama. Tanah bilang, itu mikodo mama ajiku tidak natau memantau mengaji. Masya Allah, haji tidak natau mengaji. Ini haji kajili-jili ini. Masya Allah, haji tidak tahu ngaji. Seandainya saya menteri agama pak, syaratnya orang naik haji harus pintar ngaji. Pasti turun pendaftaran. Sekarang banyak sekali orang pergi haji tidak tahu ngaji. Artinya kalau mau menghadapi sakaratil maut, banyak latihan ngaji. Coba kita lihat sekarang pak, apresiasi kita kepada Al-Quran. Coba lihat umat yang lain kalau beribadah hari Ahad. Saya lihat biasa itu anak muda, di mana dia simpan kitabnya mereka. Begitu bangganya pak, di dadanya dia simpan itu kitabnya sambil nunggu angkutan kota. Begitu mahasiswaku saya suruh bawa Quran, di mana nak simpan pak? Di belakang pantangan pak. Nah, sembunyi pak, malu bawa Quran. Demi Allah pak, kalau ada di sini mengaku Islam tidak tahu ngaji, nanti alam akhiratnya gelap. Kenapa? Bahasa resminya akhirat bukan bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran. Ketika dia tidak tahu ngaji, demi Allah tanya jawabnya nanti dia tidak bisa jawab. Ketika ditanya sama malaikat karena tidak tahu ngaji, tidak tahu jawabannya. Makanya kalau ada tidak tahu ngaji sini pak, mulai besok belajar memang maki. Terlambat nih Ustaz, masa baru kita mendaftar TKTPA? Ya, terlambat memang Tom itu kalau mau kita mendaftar TKTPA, masa mau kita mengaji di masjid sama mau wisuda sama anak-anak TK. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Panggil remaja masjid, bawa ke rumah, suruh ajar kita ngaji. Kasih uang 300.000 per bulan. 300.000 Ustaz. Ini nah hitung lagi tuh. Ini si maskot, si manre-manrena ungkoso. La ilaha illallah. Nah lebih mahal itu pembeli pulsata dari pintar kita mengaji. Begitu kita sudah belajar ngaji, tiba-tiba ajal menjemput, Allah sudah catat niat kita untuk belajar. Nah sekarang pak banyak orang gelarnya bertumpuk-tumpuk, begitu disuruh mengaji tidak tahu. Bagaimana mau bisa selamat menghadapi sakaratil maut? Supaya bisa menghadapi sakaratil maut, usahakan sehari ada kita membaca Al-Quran. Mungkin selesai sholat 1 ayat, selesai sholat subuh 1 ayat saja, ambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul adzim. 1 ayat maksudnya. Selesai sembahyang duhur ambil lagi Quran tak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. 1 hari berapa ayat? 5 ayat. Sepekan berapa ayat? 35 ayat. 1 bulan 150 ayat. Syukur alhamdulillah kalau kita buka terjemahannya. Besok-besok bertengkar ki, apa hukumnya ini? Haram. Betul kok haram. Apa ayatnya? Tidak ku tahu, yang penting pernah ku baca. Tambah ilmu pak. Ngaji setiap pak ngaji pak. Biasanya kita Ramadan pi baru mengaji. Tamak kurangi pak, kuramalangi. Kapan lagi mengaji? Tahun depan. Bagus, tapi yang dicintai Allah adalah yang berkelanjutan. Berarti jangan seperti mahasiswaku. Ramadan saya tanya Kak Ustadz, berapa juz 1 hari kita Ustadz? Saya bilang tidak bisa kasih 1 juz, beberapa ayat. Dia bilang ku kalah gitu. Jagomu berapa? Dia bilang saya tak 2 juz 1 hari Ustadz. Jagomu sampai juz apa kau sudah baca? Dia bilang juz nangka sama juz al-fuqat. Kurang ajar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali lagi persoalan sakaratil maut ya. Nah, yang berikutnya menghadapi sakaratil maut dengan baik. Mulai sekarang pak, perbanyak amal kebaikan. Kalau perlu baca doa. Kalau majelis taklim saya pasti dia hafal ini. Ada namanya doa sakaratil maut, berkaitan dengan kematian. Itu kalau ibu punya buku tahlil, di halaman-halaman terakhir itu kan ada di situ doa selamat. Dalam doa selamat itu banyak sekali yang kita minta yang berkaitan dengan kematian. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Kalau ini dikabulkan Allah, aman maki pak, nggak ada persoalan. Kalau sudah dikabulkan doa ini oleh Allah, aman. Taubatan qablal maut, ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Nah bilang orang Bugis, nacapuri deceng 60 tahun umurnya,
55 tahun pan rasu-rasu, 5 tahun taubatan nasuha, menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Taubatan qablal maut, ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Warahmatan indal maut, dirahmati, disayangi ketika dicabut rohnya. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni dosanya setelah mati. Enaknya tobat kita sebelum mati, begitu dicabut nyawanya diringankan, begitu sudah meninggal diampuni segala dosa-dosanya. Hafal jini doa ibu? Hafal? Sedikit yang hafal. Supaya dihafal itu nada panggilnya telepon, tak rekam sendiri ki suara tak. Baru kasih pak nada panggil itu, begitu 10 kali kita terima telepon satu hari, 10 kali kita terima telepon dalam 1 jam, 10 kali kita itu dengar doa. Tak lewat-lewat maki kalau kita tidak hafal. Kalau tak 10 kali didengar 1 jam nah belum pak kita hafal, prosesornya otak tak perlu diperiksa. Barangkali lambat kilodi. Ya, nah ini ya, perbanyak doa itu. Ibu bapak yang saya muliakan, sakaratil maut, ketika dicabut rohnya, nah itu mati. Keluar nyawata dari badan, itulah mati. Definisi mati menurut Imam Al-Ghazali, berpisahnya jasad dengan roh. Datang maki melayat. Kalau ada orang meninggal, datanglah kita melayat. Sangat disayangkan kita datang melayat. 1, tambah dosa. 2, menginjak-injak sunnah Nabi. 3, tidak ada manfaat buat orang mati. Kenapa saya bilang menginjak-injak sunnah Nabi? Datanglah orang kaya, mohon maaf ini, kudungnya hitam, roknya hitam, bajunya hitam, tasnya hitam, kacamatanya hitam, payungnya hitam, serba hitam. Siapa ajar kita? Nah bila begitu kuliah orang bule di televisi, bule kika yang disunahkan oleh Rasulullah berpakaian putih-putih, artinya tidak berdosa pakaian hitam, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau kita pakaian putih. Coba lihat orang Cina tahu kalau ada meninggal pak, putih-putih semua itu, padahal dia bukan umat Islam, dia bukan umatnya Nabi, mereka yang laksanakan sunnah Rasul. Tidak berdosa jika kalau pakaian hitam, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau kita pakaian putih. Yang lebih parah pak itu ABG, tidak pakai jilbab pak, kudung, nah simpang kudungnya di kepalanya, karena licin jatuh nah ikat di lehernya, jatuh lagi nah ikat di perutnya, jatuh lagi nah bilang apa, padodongi sekali nak kantongi. Bajunya sempit, celananya juga sempit. Pas duduk di depannya laki-laki duduk kelihatan celana dalamnya, baru banyaknya lagi dakinya. Coba mak itu anak-anak BG sekarang nah suka nak pakai celana sempit. Heran saya waktu kecil itu celana pak, celana kayak celananya Umerama itu pak, yang biar kepala bisa masuk. Sekarang sempit sekali. Saya mahasiswaku di Undang, saya panggil, dek, bagaimana caramu pakai itu celanamu bisanya masuk? Dia bilang kampungan pak Ustaz. Iya, bagaimana caramu? Dia bilang, ini dikasih kantong plastik pak. Saya bilang sekalinya besok-besok mau ke boker tidak dapat kok kantong plastik, ujuli kinalemu dong. Masya Allah. Yang kedua, tadi menginjak-injak sunnah Nabi. Yang kedua, datang melayat, tambah dosa. Kenapa saya bilang tambah dosa? Datang saja macam-macam. Ada orang lewat pakai jilbab, nah bilang ku tahu itu nak pakai jilbab. Kenapa? Kakarinyol ki rambutna. Satu mituran celah pak. Lewat lagi yang satu, nah bilang dia aku itu gelangnya kayak pelek sepeda palsu gitu dong, bukan emas. Kenapa tau kalau palsu nah susah kika, urusannya orang. Ada lagi lewat nah bilang lihat aku itu kudungnya kayak umbul-umbul. Semua mau nacalah, dikasih lagi kue masih nacalah kuenya orang. Kayak basi midi, baru 3 jina makan. Mak doko topal lisu, batin. Masya Allah. Ada pacala-cala di sini bu? Ada? Tidak ada? Kandala-kandala kalau tidak ada, motor lolos. Biasa majelis taklim saya bilang, ibu kalau datang melayat ibu ngaji baca yasin berjamaah. Tidak bisa baca yasin Ustaz, baca Al-Fatihah tambah Qul huwallah 3 kali, niatkan untuk orang meninggal. Tidak bisa juga Ustaz baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali? Sebanyak kita mampu. Tidak bisa juga Ustaz diam-diam maki. Tidak bisakah juga diam-diam cepat maki pulang. Begitu saja rumusnya toh. Tidak bisa mengaji diam ki, tidak bisa diam cepat maki pulang, jangan ditunggu pembagian konsumsi balala.
Coba ibu yang saya muliakan. Ya, kemudian yang ketiga, kenapa saya bilang tidak ada manfaat buat orang mati? Bagaimana ada manfaatnya tidak ada ikut sholat jenazah? Bagaimana orang lain mau sholat jenazah, keluarganya saja tidak ada ikut sholat jenazah? Anaknya sibuk ngurus tenda, mantunya sibuk ngurus ambulans, istrinya sibuk ngurus konsumsi, tidak ada ikut sholat jenazah. Kalau datang ki melayat, sholat jenazah. Ustadz, saya tidak tahu sholat jenazah Ustadz. Ikut saja sama imam. Takbir 4 kali, yang penting jangki ruku. Kalau ruku ki pak malu sendiri gitu. Ya ketawa pak, serius kayak ini. Sebetulnya besok-besok salat jenazah ki sok tahu baru ruku ki malu sendiri gitu. Yang seperti Abu Nawas, sok tahu baru tidak tahu. Takbir pertama imam, takbir tongnya Abu Nawas, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, ruku Abu Nawas. Dalam hatinya, kenapa saya saja ruku ini? Sekalinya takbir ketiga imam, Allahu Akbar. Dia bilang tak kalah ini sujud mas sekalian. Selesai sholat ditanya, Abu Nawas, kenapa kau ruku? Nah, tidak ada rukunya orang sholat jenazah. Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya, tidak diampuni beda kalau tidak ruku ki. Supaya habis dosanya sekalian mas sujud. Jawaban orang kepepet. Nah, dengar baik-baik. Kursus kilat pak, kursus kilat sholat jenazah. Ada tidak tahu sholat jenazah kursus kilat? Takbir pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Tak lewat-lewat makin kalau tidak hafal ke Al-Fatihah pak, berhenti makin jadi Islam kalau Al-Fatihah kita tidak hafal. Takbir kedua, Allahu Akbar, salawat kepada Nabi. Ada barangkali yang tidak tahu salawat ini? Ada seperti mahasiswaku ujian skripsi, saya pengujinya. Selandek supaya berkah di ilmu, kasih kau salawat kau kepada Nabi dulu. Saya bilang salawat kepada Muhammad. Salah lagi, salawat kepada Muhammad, salah kok. Nabi bilang yang mana Pak Ustaz? Saya bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti nih Pak. Saya bilang, bukan diganti, kok yang dongok dong pala. Ada itu salawat diganti. Nah, kalau mau salawat lengkap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Salawat seperti yang kita baca ketika tahiyat, itu versi panjangnya. Mau yang pendek cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Takbir ketiga, doakan orang yang meninggal. Minimal kita baca doa Allahumma ghfir laha, ya Allah ampuni dosa orang meninggal. Takbir yang keempat, boleh berdoa, boleh langsung salam. Selesai. Ustadz tidak muat rumahnya Ustadz, di teras ki. Boleh di terasnya. Ustadz tidak ada air, boleh tidak ada wudhu. Imam Syafi'i mau salat jenazah mensyaratkan wudhu. Imam Malik boleh tidak wudhu, karena menurut beliau salat jenazah itu bukan salat tapi hanya doa. Berdoa tanpa wudhu pun sah. Selesai. Mau kiaman ikut saja. Allah Maha Adil bu. Saya di Makassar ini hampir tidak pernah lihat perempuan sholat jenazah, selalu dominasi laki-laki. Ingat, ketika waktu kita hidup tidak pernah sholat jenazah, nanti meninggal kita tidak ada tol sholat kita. Kalaupun ada belum tentu ikhlas. Sholat jenazah. Nah ibu bapak yang saya muliakan, selesai disolati, berikutnya dimandikan, dikafani, disolati, diantarlah jenazah. Begitu diantar, ibu-ibu mulai menangis. Fitrahnya memang manusia, wanita lebih gampang menangis daripada laki-laki. Allah tidak melarang menangis, boleh mengeluarkan air mata. Yang dilarang Allah adalah mengucapkan kata-kata tidak menerima keputusan Allah. Ada pernah orang meninggal suaminya bu, canggih sekali menangisnya. Ini sare mami kacapi jadi sindri nih. Lo ana mati to jento je mi manggenu ana tena monia pakandre ko ana. Ku nasihati, ku bilang bu sabar ki, semua orang akan meninggal. Beda lihat marah-marah ibu. Langsung dia bilang pintar maku itu Ustaz, coba beda mamakmu mati. Ku bilang sudah mi pale deh pulang mak. Nasihati marah-marah. Boleh menangis ya, dilarang meraung-raung. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Ada orang meninggal suaminya, kenapa dulu suamiku meninggal, kenapa bukan yang pabotoro dulu? Tidak boleh. Begitu ada orang meninggal, kalimat satu-satunya yang dibolehkan dan disunnahkan, alladzina idza azabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saja yang diperbanyak. Selesai, diantarlah jenazah. Begitu diantar jenazah, di Makassar ini masih ada yang saya lihat teriak, wah tunggu dulu, mana kelapa, gula, beras, ya kau lupa bawa parang. Mau diapa ini gula, kelapa, beras? Kayak tuh ini orang mati mau bikin bubur di kuburnya.
La ilaha illallah. Banyak saya lihat begitu, Pak. Kenapa bawa gula kelapa beras? Saya tanya Profesor Dr. Abu Hamid, pakar antropologi Unhas. Prof, kenapa orang dulu bawa kelapa kalau orang meninggal? Dia bilang, Ustadz, dulu itu banyak babi hutan. Biasanya kalau dimakamkan malam hari, siang hari digali babi hutan, atau malam harinya gali babi hutan. Agar tidak digali babi hutan, disirami air kelapa di atasnya, lalu dibuang itu kelapa, itu yang dimakan babi. Sekarang di Sudiang, Pak, tidak ada babi hutan. Lebih baik itu gula kelapa beras, bikin bubur, kasih remaja masjid, berpahala. Diantarlah jenazah. Ini lagi yang perlu dikoreksi. Begitu diantar jenazah, anak muda bonceng 3 naik motor di tengah yang gondrong, ambil kayu 2 meter, ikat kain putih, lewat di jalan, mau minat tusuk mata, Pak. La ilaha illallah. Yang lebih parah itu nih PT-PT, karena penuh PT-PT di atap nih, Pak. Di depan itu gondrong, nak buka bajunya, nak buka ikat rambutnya, baru nak putar bajunya. Orang mati, woi, mikir kok adalah, mikir kok orang mati. Masya Allah. Kenapa ngantar jenazah bikin takut? Katanya Islam rahmatan lil alamin, katanya Islam agama kedamaian. Kenapa kita ngantar jenazah bikin takut orang? Masya Allah. 3 itu orang rewa di Makassar ini, Pak, kalau antar jenazah di jalan raya Makassar ini, Pak, 3 golongan orang paling rewa. Yang pertama, Pak, pengantar jenazah. Yang kedua, supporter PSM. Oh, rewa tong ini, Pak, apalagi kalau dikalah mundur memang maki. Yang ketiga yang paling rewa, pemadam kebakaran. Ay, biar supporter mundur tonji. Mantap, kok ditabrak gratis kok. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah mewasiatkan kepada kita mengantar jenazah, perbanyak kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak usah buru-buru. Kenapa mesti buru-buru? Ini orang sudah siap liang lahatnya, sudah siap pemakamannya, sudah siap tempatnya. Tidak usah buru-buru. Makanya kalau ada meninggal, pidato ke orang yang disegani. Saudara-saudara sekalian, terima kasih Anda mau mengantar jenazah, tapi tolong jangan mengganggu pengguna jalan yang lain. Coba lihat orang Tionghoa, Pak, kalau ada meninggal, bagusnya cara pengantaran jenazahnya, tidak ada orang dirugikan. Kita bikin takut sekali. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, sampailah kita di area pemakaman. Ini lagi yang perlu diluruskan. Begitu sampai di area pemakaman, berapa banyak orang injak-injak kuburnya orang. Padahal itu haram. Ada yang sampai duduk-duduk sambil merokok di atas kuburannya orang. Haram, sama dia duduki api neraka. Kalau kita pergi mengantar jenazah, begitu sampai di area pemakaman, disunnahkan Rasulullah mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kubur. Bagaimana Ustadz kalau padat sekali pemakamannya, Ustadz tidak bisa lewat? Ya sudah, tidak usah lewat. Cukup dari luar saja doakan orang meninggal. Bagaimana yang ngantar jenazah, Ustadz? Memikul jenazah, dia darurat, boleh. Sudah itu sampai di area pemakaman dimakamkan. Begitu dimakamkan, diuruk, ditimbun, selesai, teriak lagi orang. Cerek, mana itu cerek tadi? Ini. Sudah. Mana cucunya? Panggil cucu pertamanya. Datang semua cucunya. Sirangi nenekmu cepat, nak, sirangi nenekmu. Anak durhaka. Nah, siram neneknya. Suka siram kubur ini, apa beda gunanya? Nah, bilang, Ustaz, supaya dingin kubur. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasangi PDAM 4 di situ. Kasih air PDAM di situ 4 lubang. Tapi demi Allah, air tidak ada lagi hubungannya dengan orang meninggal. Biar orang baik, biar banyak airnya, biar sampai banjir. Kalau orang meninggal, orang jahat, panas kuburannya. Tapi kalau orang baik, biar gersang, tapi dia akan disejukkan hidupnya di alam kubur. Sudah itu ada lagi kembang, bunga, kasih ku cepat itu bunga, siram bunga. Mau dia apa beda itu? Wah, baru disutim kayak itu artis. La ilaha illallah. Itu tidak diajarkan Rasulullah. Kalau mau yang bermanfaat, ambil tanah. Nasa ngugi kemu tanah. Genggam itu batu atau tanah itu genggam, lalu baca qul a'udzu birabbil falaq. Simpan di atasnya. Itu lebih bermanfaat daripada kita siram-siram air. Sudah itu, kembalilah pengantar. Begitu kembali pengantar, masuklah kita proses kedua. Yang pertama tadi sakaratul maut, yang kedua adalah alam kubur. Di alam kubur banyak yang saya paham. Dia bilang, Ustadz, di kubur beda, tidak disiksa aja Ustadz. Di neraka, siapa bilang? Neraka itu, Pak, aslinya kuburan panjar, DP. Isare memang maki cicilannya, Pak. Kalau orang baik mati, kata Nabi, ditidurkan,
lalu dibahagiakan seperti tidurnya pengantin baru. Tapi kalau orang jahat ditidurkan lalu dibukakan pintu neraka sehingga apinya neraka sudah memanasi dia. Siapa orang paling tersiksa di alam kubur? Yang pertama, orang yang tidak bersih ketika dia kencing. Yang selalu saya istilahkan kencing sopir. Coba itu sopir Pak, kalau bawa mobil mau kencing singgah, nah buka saja pintu mobilnya, tengok kiri kanan, aman. Tak miami Pak, tak miam menteng, berdiri sambil seperti orang mau kecurian Pak. Masih ada 1-2 tetes, nah dakte saja masuk mesin. Ngapa nah didakte? Bagaimana Ustaz tidak dapat air? Diajarkan dalam fikih. Kalau kita dalam perjalanan mau buang air kecil tidak dapat air, ambil daun 3 lembar. Bagaimana caranya? 3 lembar itu, mohon maaf bukan bermaksud porno ini, pendidikan fikih. Ambil daun pertama gosok ke bawah, ambil lagi daun kedua gosok ke atas, ambil daun ketiga gosok lagi ke bawah. Jangan gosok begini, tambah hancur dia. Tapi dengan catatan sebelum dipakai itu daun periksa baik-baik dulu, siapa tahu ada cambulu-buluna. Ya jangan ketawa Bu, ini urusan laki-laki. Sekarang alhamdulillah ada namanya tisu basah. Ya, nah ini yang pertama. Suatu saat Nabi lewat di pemakaman, Nabi singgah. Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa pemakam, siapa kubur ini? Si fulan ya Rasul. Nabi lalu katakan, seandainya kau dikasih pendengaran seperti saya, kau tahu betapa disiksaannya ini orang. Kenapa ya Rasul? Apa dia tidak sholat? Oh, bagus sekali sholatnya. Apa tidak puasa? Ramadan bahkan sunnah Senin Kamis dia lakuni. Lalu kenapa dia disiksa ya Rasul? Karena dia tidak bersih ketika dia kencing. Hati-hati Pak. Ini yang selalu kencing berdiri. Tidak ada jika kalau perempuan toh. Bagaimana itu modelnya kalau perempuan kencing berdiri? Banjir ki Pak. Ini laki-laki ini Pak. Makanya dilarang dalam agama kita kencing berdiri. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita kencing tersentuh pakaian kita, 1 tetes pun tidak boleh dipakai sholat. Meskipun 1 tetes, karena itu najis. Nah, sidang jamaah taksiyah yang saya muliakan. Yang kedua, orang yang disiksa di alam kuburnya nanti adalah al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Siapa yang dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu wajib. Mereka sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa, tapi mereka tetap tidak mendirikan sholat. Mari kita lihat dari 5 rukun Islam, sholat inilah yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Coba lihat Pak, ada orang sudah haji, puasa Ramadannya tidak ada lepas, rajin sedekah, baik sifatnya kepada sesama manusia, tapi tidak sholat. Biasa kalau ada orang tidak sholat, saya berpikir, Masya Allah kejamnya itu manusia. Sudah dikasih begitu banyak nikmat dari Allah. Pernah bayangkan ini nikmatnya Allah nak kasih ibu? Luar biasa. Coba Pak, apalagi kita profesi medis Pak, kalau kita lihat ini badan kita, Allah katakan fi ahsani taqwim, saya ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Coba kita lihat namanya nikmat gigi. Coba gigi kita, gusi tumbuh tulang. Bayangkan Pak, daging tumbuh tulang. Tidak ada orang tanam kelapa tumbuh mangga. Tapi ini gusi daging tumbuh tulang. Dan alhamdulillah tumbuh dan panjangnya dibatasi. Bagaimana ini seandainya gigi tak tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mi mulut Pak. Mas, saya biasa bayangkan bagaimana seandainya tumbuh terus ini mulut Pak. Tidak bisa Mas, saya ceramah. Alhamdulillah dibatasi tumbuhnya. Bapak pernah bayangkan namanya nikmat hidung. Baiknya ini hidung tak, tempatnya lagi sempurna. Bagaimana seandainya dibawa ketek? Allah kasih kita luar biasa nikmat ini. Bapak pernah, apalagi namanya ginjal Pak, saya pernah dikasih tahu dokter, itu ginjal konon kabarnya kita makan coto, konro, sop saudara, demi Allah ada racunnya Ustaz. Siapa yang memisahkan itu? Ginjal. Kalau dia baik keluarkan melalui pintu depan atau pintu belakang, tapi kalau dia tidak baik menjadi racun dikeluarkan. Tapi kalau dia baik dimanfaatkan seluruh tubuh kita. Siapa punya fungsi itu? Ginjal. Bapak taunya saja makan. Allah kasih lagi 2, kalau rusak 1 masih ada siripnya. Bapak pernah bayangkan namanya nikmat jantung. Kita bekerja terus, kita tidur, kita pingsan, jantung tidak pernah berhenti bekerja. Allah cuma minta syukuri. Dengan cara apa? Masam pajakku, sholat kita. Dan sholat ini alhamdulillah paling gampang dilakukan. Tidak seperti haji perlu puluhan juta. Ada puluhan juta pendaftaran tutup tidak berangkat ki. Sholat yang penting mau ki. Ada malah sholat di sini. Kapan orang Islam banyak tidak sholat? Survei membuktikan
Ibu-ibu kalau selesai haid, tak kalah enak 5 hari nak tambah bonus 2. Nah bilang suaminya, kenapa belum sembahyang bu? Biasanya 5 hari ji. Apa? Nah bilang, orang belum bersih, masih ada nih sedikit-sedikit. Nah bilang suaminya, balik-balik kau tahu? Nah bilang, apa balik-balik? Ku kasih lihat ini. La ilaha illallah. Siapa kita bohongi? Allah tahu. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Kalau ada sepak bola. Banyak sekali laki-laki di stadion tidak sholat gara-gara sepak bola. Allah tidak larang menonton, menjadi haram nontonan kita karena kita tidak sholat. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Kalau ada pesta-pesta, pesta pengantin, ya dia dampul muka na benda pipa nomor 4, na cukur alisnya, baru nak kasih tikungan, motongi saingan Krisdayanti, baru arti merasa dirinya artis, baru antri beli minyak tanah. Mana bisa? Nggak sholat nih kasihan. Gara-gara pengantin, orang yang pengantin baru dia tidak sholat. Ada malah sholat di sini. Bila maki apalah santa ku tangkis ki. Gaya ki, jangan ketawa serius kayak ini. Gaya ki apa Ustaz? Ustaz tidak bisa kena air, tayamum. Tidak bisa berdiri, duduk. Bagaimana caranya duduk Ustaz? Tidak mau terlipat kakiku, pakai kursi. Bagaimana caranya Ustaz? Duduk ki. Takbir, Allahu Akbar. Kalau ruku, kepala yang dikasih goyang sedikit. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Namanya sholat duduk. Tidak bisa duduk Ustaz, baring. Bagaimana caranya? Misalnya sana kiblat. Nah, kepala tak di sini, kaki di sini. Tangan masih bergerak, mulut masih mengucapkan kata-kata sholat. Tidak bisa juga Ustaz. Silahkan sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matanya mami nak kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu namanya sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga Ustaz, salat dalam hati. Mana namanya salat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan salat dibaca dalam hati. Tidak bisakah juga salat dalam hati Ustaz? Bungkus baik-baik, bawa dikubur. Mati itu tahu. Apalagi alasan tak tidak mau salat? Tidak ada Pak. Demi Allah, di akhirat kelak yang pertama kali sekali diperiksa adalah salat kita. Nah, dari alam kubur masuk ke proses ketiga. Pintu ketiga itu adalah padang mahsyar. Di padang mahsyar kelak seluruh manusia dari Adam sampai kiamat dikumpulkan di satu tempat, dan pada saat itu kepala kita sudah berubah wujudnya Pak. Ada yang nanti mukanya seperti tikus. Siapa tikus ini? Para koruptor, pencuri, mukanya seperti tikus. Ada juga mukanya nanti seperti anjing. Siapa yang muka seperti anjing ini? Mereka yang penjilat, suka sogok dan menyogok. Nah, ini mukanya nanti seperti anjing dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat itu seluruh amal kebaikan kita diperlihatkan, seluruh amal-amal yang telah kita lakukan diperlihatkan. Dan yang paling tersiksa di pada mahsyar ini orang yang pernah mengambil barangnya orang lain. Kenapa? Karena seluruh barang yang pernah kita ambil Pak disuruh pikul sambil menunggu pengadilan. Bayangkan nih Pak, dari Adam sampai kiamat kita diadili satu loket. Kalau kita bayar listrik biasanya 30 orang jadi di situ bayar 4 loket, biasa masih antri kita berjam-jam. Ini dari Adam sampai kiamat satu loket, dan pada saat itu sambil nunggu giliran dipanggil disuruh maki pikul itu Pak yang pernah diambil. Saya waktu baca hadis ini saya bayangkan bagaimana itu yang koruptor tak 200 miliar disuruh pikul nanti itu Pak, korupsinya 200 miliar. Nah bilang anak mahasiswaku, ringan itu 200 miliar dikantongi jika kalau uang 100 ribu. Saya bilang, jangan kau bayangkan itu kalau 200 ribu itu 200. Kalau uang 100 ribu, kalau uang koin 2 miliar, berapa karung itu? Masya Allah. Pejabat-pejabat yang pernah ngambil rumah, yang pernah ngambil mobil, lewat nanti. Yang bapak-bapak pernah ngambil barangnya orang, suruh pikul. Pas lewat tetangga tak bilang, pantas hilang kursiku. Ternyata ada kisah kita. Makanya kalau ada yang pernah ngambil barangnya orang, kasih kembali besok Pak. Selama tidak dikembalikan disuruh pikul itu. Dan pada saat itu kita diadili satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Siti Fatimah, Mutmainnah. Itu dulu yang dipanggil. Kita yang namanya Noni, Ningsi, Nining, Tuti, Rudi, Tribokok ngasing kok cilaka. Bagaimana ministas yang terlanjur minamata? Nanti kalau ulang tahun ki deklarasikan.
tambah Muhammad di depannya. Demi Allah, itu kewajiban orang tua kepada anak kan ada 3. Satu diantaranya memberi nama yang baik. Setelah itu proses pengadilan. Lalu kalau orang baik, diberikanlah kitabnya dengan menerima tangan kanan, lalu dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang jahat, diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah sebabnya setiap kita sholat, kalau mau wudhu, kalau wudhu kita kan ada doanya itu ketika basuh lengan. Ya Allah, berikanlah kitab kebaikan saya menerima tangan kanan Anda dari depan. Ketika kita basuh tangan kiri, janganlah engkau berikan kitab kebaikanku menerima tangan kiri atau dari belakang. Itu doanya. 5 kali kita sholat dalam sehari semalam, masa Allah tidak mengabulkan doa kita? Lalu selesai itu prosesnya, maka yang masuk surga masuklah ke dalam surga, yang neraka masuklah ke dalam neraka. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita orang Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, diyakini sampai mati, Nabi menjamin pasti masuk surga. Cuma pertanyaan berikutnya, kapan masuk surganya Ustaz? Nah, ini yang jadi soal. Kapan masuk surga? Sudah pakai dicuci. Di mana dicuci? Di neraka. Bagaimana proses cucinya? Tergantung kotorannya. Saya kasih logika sederhana. Bajuku saya yang saya pakai ceramah, paling rendah rinso, kucak sedikit, bersih. Tapi yang selalu saya pakai pergi ke sawah, ada noda membandel, mamaku biasa, nah kalantang. Tahu proses kalantang Ibu? Itu kalantang proses orang dulu, malam hari direndam air panas, pagi hari disikat, dilipat, diperas, diinjak-injak, dibanting, baru dicuci 1 hari, dijemur, malam hari diembunkan, besok baru dibilas, barulah bersih. Begitu juga kita nanti di neraka. Kalau sedikit jidor sata, ya ditempelin saja, masuk ke surga. Tapi kita yang banyak dosanya, dikalantang dulu Pak, dibanting, dilipat, dipaksa, masuk. Tapi babak belur maki, tergantung dosanya kita. Tapi ketahuilah kata Nabi, 1 hari di neraka 1000 tahun ukuran dunia. Dan bagaimanakah hukumannya itu neraka? Palu-palunya Mungkar dan Nakir kata Nabi, 7 kali beratnya dunia dan isinya. Nabi menjelaskan 1 kali dipalu-palui, tak lempar 7 tahun baru sampai. Nabi bilang anak santriku, nah itu Ustaz bisa kita main PlayStation dulu. Saya bilang tidak, selama tak lempar kau dibakar kau juga kau dalak. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya banyak hal yang kita ingin uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Akhirnya kita simpulkan pembicaraan kita. Yang pertama, malaikat Jibril pernah nasihat kepada Nabi Muhammad, if'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau tidak sholat silahkan, mau nipu orang silahkan, mau maksiat silahkan, mau korupsi silahkan, mau tidak sholat silahkan, silahkan. Allah kasih kebebasan, tapi ingat pasti kamu mati. Coba maki Pak, bayangkan ini badan tak ibu-ibu, muka tak yang selalu kita dempul, kita kasih salon tiap bulan, rambut kita yang selalu kita keramas dan lain sebagainya, badan kita yang selalu kita kasih parfum, kita tutup baju yang mahal-mahal, pas mati Ki, ini pipi tak yang cantik-cantik, mati Ki, dagingnya cacing punya urusan. Ini badan tak yang kita rawat, mati demi Allah, cacing punya urusan. Jangankan dikubur, jenazah tak masih di rumah, ada teman tak datang melayat, nah pegang muka tak, pada saat selesai dia pegang jenazah kita, jangan pikir dia mau langsung pegang mukanya juga. Begitu jijinya, dia cuci dulu tangannya pakai sabun, baru dia bisa pegang mulutnya kembali. Begitu jijiknya dengan badan kita setelah mati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang beriman dengan fasik? Apakah sama orang beriman pura-pura beriman? La yastaun, kata Allah, tidak sama. Amal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saya kembalikan mereka ke dalam surga yang mereka kekal di dalamnya. Wa ammal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, lalu dia fasik, saya kembalikan mereka ke dalam neraka yang mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, tidak usah banyak kita ingat ceramahku malam ini. Cukup sebelum kita tidur tanya diri kita masing-masing, kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satu di antaranya adalah
memelihara solat dalam kehidupan sehari-hari. Karena solat inilah yang akan menjadi tiang agama kita, yang menjadi kunci ibadah kita, yang menjadi kunci surga bagi setiap umat manusia. Ketika dia tidak punya solat, maka sia-sialah segala amal kebaikannya. Dan saya ingin yakinkan kepada kita semua, kalau selama ini kita masih malas solat, pulang nanti dan sejak malam ini kita mulai pelihara solat dengan sebaik-baiknya, yakinlah bahwa Bapak Ibu sekalian mendapat hidayah terbesar pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masturun. Billahi fi sabilil haq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.